Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Nurpika, saya dari kelas PTIK 2A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai merancang pengalamatan jaringan. Mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama, sistem operasi jaringan yang berbasis grafis. Sistem ini mempunyai basis grafis sesuai namanya. Sistem operasi jaringan ini memakai tampilan gambar atau grafis untuk memudahkan proses konfigurasi atau pemakaian dari sistem ini. Yang kedua, ada sistem operasi jaringan yang berbasis teks. Sistem operasi berbasis CLI adalah sistem operasi di mana pengguna diharuskan menghafal berbagai bahasa pemrograman, baris perintah, dan sintaks-sintaks yang digunakan untuk menjalankan perintah tertentu. Kemudian yang ketiga, ada sistem operasi jaringan berbasis GUI. Sistem operasi berbasis GUI merupakan sistem operasi di mana penggunaannya tidak perlu menghafal berbagai baris kode dan bahasa pemrograman yang ruwet. Pengguna lebih dimudahkan dengan adanya perintah simbol, gambar, dan grafis. Kemudian yang berikutnya yaitu menginstal dan mengkonfigurasi jaringan. Di sini ada cara menginstal driver NIC pada SO berbasis Windows. Untuk menginstal driver pada komputer atau laptop, terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menginstal secara langsung software driver dari perangkat yang digunakan, sesuai dengan merek dan tipenya seperti driver NIC, driver VGA, audio, webcam, dan perangkat lain. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara yang pertama, masuk ke menu kontrol panel atau sistem and security atau sistem, kemudian pada sidebar sebelah kiri pilih device manager. Yang kedua, lalu perhatikan perangkat mana saja yang belum terinstall driver. Biasanya ada tanda tanya berwarna kuning jika driver belum terinstall. Kemudian yang ketiga, klik kanan pada perangkat yang akan diinstal, kemudian pilih update driver software. Keempat, kemudian arahkan di mana letak dari driver tersebut disimpan. Dan yang kelima, selanjutnya tunggu sampai sistem selesai memperbaharui driver tersebut. Berikutnya ada konfigurasi jaringan. Untuk dapat berkomunikasi dalam jaringan, komputer harus mempunyai alamat protokol, Transmission Control Protocol atau TCP, atau disebut juga sebagai Internet Protocol atau IP. Harus dikonfigurasikan terlebih dahulu agar komputer bisa berkomunikasi di dalam jaringan. Setiap kartu jaringan atau NIC yang telah diinstal perlu IP address atau ID address dan subnet mask. Materi selanjutnya yaitu membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan. Nah, node pada jaringan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian node. Yang kedua, node pada jaringan komputer. Dan yang ketiga, fungsi node. Nah, dari bahasa Latin, nodus yang berarti simpul, node adalah titik-titik yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Bisa dikatakan bahwa node merupakan fondasi yang memungkinkan sebuah teknologi bisa bekerja. Namun, node tersebut bisa bervariasi, tergantung pada jaringan dan protokol lapisannya. Sebuah node jaringan fisik merupakan aktif perangkat elektronik yang terpasang ke jaringan. Fungsinya adalah membuat, mengirim, dan menerima informasi melalui saluran komunikasi. Kemudian node pada jaringan komputer. Dalam komunikasi data, node jaringan fisik dapat berupa sebuah peralatan komunikasi data atau DCE, seperti modem, hub, bridge, atau beralih, atau peralatan terminal data,
atau disebut juga sebagai DTE seperti handset, digital telepon, printer, atau komputer host, misalnya router, workstation, atau server. Kemudian ada fungsi node. Peran node adalah untuk mendukung jaringan dengan menjaga salinan dari blockchain dan dalam beberapa kasus untuk memproses transaksi. Node sering diatur dalam struktur pohon yang dikenal sebagai pohon biner. Setiap cryptocurrency memiliki simpulnya sendiri, mempertahankan catatan transaksi itu. Nah, untuk selanjutnya ada segmen pada jaringan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian segmentasi jaringan. Yang kedua, keuntungan segmentasi jaringan. Dan yang ketiga, kelas IP address, subnetting, serta VLSM. Segmentasi jaringan ialah proses partisi sistem jaringan secara keseluruhan menjadi sub-sub sistem jaringan. Kemudian untuk keuntungan segmentasi jaringan itu sendiri, yang pertama, berkurangnya kemacetan, yang kedua, keamanan yang lebih baik, yang ketiga, berisi masalah jaringan, yaitu membatasi efek dari kegagalan lokal di bagian lain dari jaringan. Kemudian yang keempat, mengontrol akses pengunjung. Akses pengunjung ke jaringan dapat dikontrol dengan menerapkan VLAN untuk memisahkan jaringan. Kemudian selanjutnya ada kelas IP address, subnetting, dan VLSM. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri atas 32 bit, binary digit atau bilangan duaan. Angka biner yang dibagi dalam 4 oket atau byte terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. IP public bit tertinggi rank address bit network address kelas A yaitu 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223 dan kelas D 224 sampai 239. Kemudian selanjutnya ada subnetting. Seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Nah, untuk penghitungan subnetting sendiri bisa dilihat pada materi yang ada di lembar informasi. Nah, selanjutnya ada VLSM. Konsep subnetting memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP address. Akan tetapi, kalau diperhatikan, maka akan banyak subnet. Untuk VLSM, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lembar informasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.